anak saya kok dianggap tidak sepandai teman-temannya. Iya, Bukan, betul. karena memang insting anak-anak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kali ini di podcast Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda, Kota Tegal. Menepati Hari Anak Nasional, kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan seputar kesehatan anak. Nah, pada tanggal 7 Juli 2020 kemarin, di Instagram Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal sudah membuka kolom pertanyaan bagi para followers yang ingin menanyakan seputar kesehatan anak. Nah, bersama kita hari ini telah hadir dokter spesialis anak kita yang cantik, yang tinggi wawasannya dan dikenal pastinya oleh ibu-ibu di luar sana ya. Kita sambut Dr. Dwi Andik SPA. Selamat siang, Dok. Selamat siang, Mbak Fani. Iya, nah kali ini Dok, jadi kemarin itu kita sudah membuka kolom pertanyaan di Instagram terkait kesehatan anak. Kebetulan banyak sekali yang menanyakan Dok. Ada puluhan pertanyaan yang sudah diposting. Nah, tetapi mungkin pada kesempatan kali ini di podcast perdana kita hanya akan membacakan beberapa saja ya Dok ya, sebagai silakan. permulaan. Nah, mungkin kita langsung saja Dok mulai. Boleh, silakan Mbak Fani. Iya, yang pertama ada pertanyaan dari Edwia. Maaf Dok, saya mau tanya, untuk anak yang memiliki HB rendah, sebaiknya mengkonsumsi jenis makanan seperti apa? Silahkan. Iya, terima kasih. Berarti Bu Edwia ya? Iya, Dwia. Untuk HB rendah, kita harus lihat anak ini umur berapa. Apakah dia bayi baru lahir? Apakah umur 6 bulan? Ataukah lebih dari 1 tahun? Apakah sudah lebih besar? Karena HB rendah itu tergantung dari faktor risiko terjadinya HB yang rendah tadi. Bisa karena satu, asupan zat besi yang kurang. Bisa karena terlalu banyak pengeluaran, misalnya terjadi perdarahan, juga akan menyebabkan HB yang rendah. Bisa juga karena pusat pembentukan dari HB, yaitu di sumsum tulang, ada masalah. Itu harus kita lihat dulu umur berapa. Kalau di Indonesia yang paling sering pada anak itu adalah HB yang rendah akibat rendahnya kadar zat besi dalam tubuh. Misalnya pada bayi prematur itu cadangan zat besinya rendah. Atau pada anak-anak yang konsumsi makanannya tidak dilengkapi dengan makanan dengan kadar zat besi yang cukup. Jadi kalau misalnya ibu pengen mengetahui penyebabnya dulu, harus diketahui dulu penyebabnya. Kalau kita asumsikan bahwa putra ibu HB rendah karena kekurangan zat besi, kita berikan makanan yang tinggi kadar zat besinya. Nomor 1 adalah hati ayam. Ya. Yang kedua bisa diberikan ikan. Yang ketiga bisa kita berikan obat yang ada kandungan zat besinya. Tapi sebaiknya sebelum kita memberikan zat besi ini, lebih baik diperiksa dulu. Misalnya konsultasi dulu ya Dok ya. Boleh konsultasi langsung atau misalnya mau pemeriksaan labora dulu, dicek dulu kadarnya berapa. Jadi tentukan umurnya dulu, kemudian dicek kadar HB-nya berapa. Karena ini nanti akan kita lihat progresnya. Kalau misalnya kita memberikan terapi atau makanan dengan tinggi zat besi, itu kita punya target. Dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu paling tidak ada peningkatan. Biasanya kita akan meningkatkan kadar HB itu dalam tidak boleh terlalu cepat memang.
1-3 bulan itu cukup 1. Misalnya HB-nya 8, bulan depan syukur-syukur sudah 9, kemudian bulan depannya lagi sudah 10, bulan depannya lagi sudah normal jadi 11 gitu. Jadi nanti silakan Ibu, barangkali memang sudah ada data, silakan kirim ke Instagram kita data umurnya berapa, kemudian barangkali sudah ada kadar HB-nya berapa, kemudian diikuti dengan pemeriksaan pemeriksaan bentuk dari eritrosit. Jadi ada kita pengen lihat itu eritrosit atau sel darah merahnya itu yang jenis apa? Apakah dia dalam bentuk normal ataukah dia ada kecil-kecil ataukah besar? Itu ketahuan nanti dari pemeriksaan diferensial count namanya. Diferensial count. Itu dari situ akan kelihatan MCV-nya berapa, MCHC-nya berapa, kita akan bisa ambil dari sana. Kalau bentuk sel darah merahnya itu normal, bisa terjadi akibat penyakit, itu bisa normal. Tapi kalau yang kecil-kecil, kemudian bentuknya itu bervariasi, bervariasi itu biasanya terjadi akibat kekurangan zat besi. Jadi kita akan bisa lihat dari sana. Kalau memang penyebabnya kurang zat besi, harus kita berikan asupan zat besi yang cukup. Ya. Jadi memang artinya untuk memberikan treatment pada anak yang HB rendah itu tidak, ini ya Dok, artinya harus diketahui dulu penyebabnya apa ya? Umurnya dulu berapa, beratnya berapa, kemudian kadar HB-nya berapa, kemudian morfologi darah tepinya itu seperti apa. Kemudian baru kita akan bisa memberikan terapinya. Karena begini, misalnya ternyata pasien ini menderita thalassemia, ini juga gejalanya ada HB yang rendah. Tapi dia tidak boleh dikasih zat besi yang terlalu banyak. Karena pada penyakit thalassemia itu adalah dia terjadi pemecahan dari darah merah. Kalau sudah pecah berarti dia banyak hem di sana. Kalau kita tambah zat besi justru akan membebani lagi. Gitu. Jadi harus kita pastikan dulu diagnosis dari penyebab aneminya. Kalau memang penyebabnya kekurangan zat besi, berikan zat besi. Kalau penyebabnya karena infeksi, kita harus cari penyebab infeksinya apa. Bisa karena kecacingan. Jadi anak-anak yang menderita kecacingan itu juga akan mengalami HB yang rendah. Tidak bisa disamaratakan ya Dok ya? Bisa juga karena ada penyakit tuberkulosis misalnya, itu kan juga termasuk penyakit yang berlangsung lama. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya penurunan HB. Kalau misalnya memang sudah ada data, silakan nanti kirim ke kita lagi. Nanti kita lanjutkan apakah memang mana yang akan kita berikan. Jadi buat yang bertanya mungkin ya bisa mengirimkan kembali dari mulai usia anak atau mungkin kadar HB-nya jika sudah periksa. Kalau belum bisa berkunjung ke sini ya Dok ya. Boleh ya. Jadi kalau memang kurang zat besi, daging, ikan, ati itu yang paling baik. Yang di Indonesia. Kalau ikan, semua ikan atau bagaimana Dok? Semua ikan silakan diberikan. Kalau dulu kita menganggap bahwa kalau kurang zat besi itu justru sayur ya. Iya. Sebenarnya sayur itu juga ada zat besinya, tapi kandungannya kecil. Sedikit. Jadi kalau kita mau makan sayur supaya meningkatkan HB1 ya, dengan makan sayur sama makan daging, itu kalau sayur sehari bisa 0,5 kilo, 1 kilo harus masuk. Betul. Kan nggak cukup. Badan kita nggak cukup, lambung kita nggak cukup. Jadi kita berikan daging, ikan atau hati yang masanya lebih kecil. Lebih besar ya Dok ya? Nanti lebih cepat dia akan meningkatkan HB-nya. Baik. Gitu ya Dok ya, untuk pertanyaan pertama. Kami tunggu data selanjutnya. Bisa dikirim di DM
Instagram Rumah Sakit Umum Islam Harapan Anda Kota Tegal. Ya. Nah, untuk pertanyaan kedua ini dok, dari @amalia_hidayati21. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam. Mau tanya, apakah berbahaya jika anak melewatkan fase merangkak? Gitu, silahkan dok. Ya, terima kasih. Dalam perkembangan bayi, ini masuknya bayi ya di bawah setahun, itu memang ada beberapa fase yang harus dijalani atau dilewati oleh bayi. Satu, dia akan bisa miring. Miring itu biasanya akan mulai pada umur 3 bulan. 3 bulan bayi sebagian besar sudah bisa miring. Tapi memang ada beberapa yang 3 bulan sudah ada yang bisa tengkurap. Oh, beda-beda ya dok? Iya, tapi sebagian besar biasanya 3 bulan baru miring, kemudian 4 bulan. 4 bulan dia sudah mulai ada yang bisa tengkurap. Rata-rata setelah 4 bulan menjelang 5, itu dia sudah bisa tengkurap. Oh ya. Ya. Biasanya dokter anak akan menanyakan pada saat imunisasi. Setiap bulan kan ada kontrol ya ke dokter anak atau misalnya ke klinik, akan ditanya umur sekian imunisasi ini sudah bisa apa putranya, sudah bisa apa putrinya, begitu. Nah, kalau misalnya umur 4 bulan belum ada tanda-tanda dia bisa miring, nah itu kita bilang sama ibunya, biasanya ibu nanti bulan depan kita lihat lagi ya, barangkali kalau memang belum miring nanti harus kita latih. Kalau perlu dilakukan fisioterapi. Setelah dia bisa tengkurap, kemudian bisa balik. Tengkurap balik biasanya terjadi pada umur 5-6 bulan. Nah, tengkurap balik sudah bisa. Setelah bisa tengkurap balik, bisa dia muter-muter gitu ya. Kalau ditaruh di kasur itu dia akan muter sendiri. Setelah itu dia akan mulai bisa ngangkat pantatnya. Oh iya. Ya, ngangkat pantat itu biasanya 5, ada yang 5, ada yang 6 bulan itu sudah bisa. Kemudian mulai mundur-mundur. Ya, setelah mundur sekitar 7 bulan, ada yang dia akan maju, jadi merangkak, itu mulai 7 bulan. Tapi ada yang tidak maju, tetap dia mundur, kemudian dia cari pegangan untuk berdiri. Ya. Jadi ada fase berdiri ini wajib. Tapi fase yang dia dari mundur kemudian maju merangkak itu tidak wajib setiap anak bisa. Jadi ada beberapa anak yang tidak melewati fase merangkak. Dan itu tidak ada korelasi dengan apakah ini termasuk keterlambatan. Apakah nanti terjadi hal-hal yang anak saya kok dianggap tidak sepandai teman-temannya? Bukan, karena memang insting anak-anak itu ada yang dia akan belajar merangkak, tapi ada juga yang dia akan menggapai sesuatu, kemudian dia belajar berdiri dan jalan. Gitu. Beda-beda ya dok ya? Iya, jadi kalau putra ibu tidak merangkak, ibu nggak usah khawatir, nggak apa-apa. Jadi asal setelah tidak merangkak tapi dia akan berdiri dan jalan gitu. Iya. Atau biasanya ini juga dok, ada yang suka menanyakan, kok anak saya jalan dulu tapi belum bisa ngomong ya? Atau yang lainnya juga bisa bilang, kok anak saya ngomong dulu tapi nggak jalan-jalan sampai sekarang susah. Nah itu bagaimana dok? Iya. Kalau masalah jalan dulu atau bicara dulu itu dari satu anak ke anak lain itu beda-beda. Ya. Tapi milestone atau pada saat kapan kita anggap seseorang itu harus sudah bisa, seseorang bayi ya maksudnya itu sudah bisa melakukan sesuatu atau dia terlambat, itu harus kita pantau. Kalau anak jalan itu sekitar 1 tahun sampai 18 bulan. Jadi kalau sampai 18 bulan anak belum bisa jalan, kita harus cari penyebabnya. Apakah memang ada kelainan di ototnya, ataukah di tulangnya, ataukah takut. Karena beberapa anak ada yang sudah pintar sekali dia kalau kita pegang gitu ya, kita pegang sudah jalan cepat, tapi begitu setelah kita lepas dia langsung jatuh, duduk. Ya, yang itu mungkin yang
perlu pendampingan karena dia kan sebetulnya sudah bisa, tetapi hanya karena takut. Kemudian kalau masalah bicara, anak-anak umur 8 bulan itu dia sudah akan bisa mengeluarkan suara seolah-olah memanggil mamanya, mama gitu. Setelah itu, setelah 1 tahun dia akan tambah kosakatanya. Kira-kira umur 15 bulan dia sudah bisa ngomong paling tidak 3-5 kata dan dia paham artinya. Jadi dari kalau orang Jawa mama, papa. Iya, kemudian ada yang bilang kalau tidak mau tuh moh gitu ya. Nah, itu juga kalau dia bilang moh tapi maksudnya tahu bahwa dia nggak mau, itu enggak apa-apa. Kemudian ada lagi mungkin minum, kemudian makan, mam, itu boleh 15 bulan sampai 18 bulan lah masih itu. Tapi setelah umur 2 tahun dia harus sudah bisa paling enggak merangkai 2 kata. 2 tahun ya dok ya? Iya, 2 tahun. Mama minum, mama moh, mama makan, itu 2 tahun. Kalau sampai ternyata 2 tahun itu belum ada kata-kata yang terucap dia tahu maksudnya, itu harus kita waspadai. Atau sebelumnya, misalnya 15 bulan sama sekali anak saya kok belum bisa bicara yang dia paham artinya. Bisanya hanya mom gitu. Hati-hati. Kita harus cari apakah ini suatu tanda bahwa ada kelainan perkembangan pada anak ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya ternyata memang 15 bulan belum bisa bicara sama sekali, bisanya babbling ya, mom begitu, terus ngomong tidak jelas, itu harus kita lihat apakah ini gejala awal yang kita bisa pantau dari salah satu penyakit misalnya autis. Gitu. Berarti memang kalau bisa saya simpulkan ya dok ya, ini nanti bisa diluruskan kalau salah, bahwa perkembangan setiap anak itu berbeda-beda. Ada yang melewati fase merangkak, ada yang bisa langsung berdiri pelan-pelan, begitu juga ada yang bisa berbicara dulu ataupun bisa berjalan dulu. Tetapi sebagai orang tua harus waspada ketika anak tersebut tidak mencapai perkembangan tertentu di usia yang seharusnya, begitu ya dok ya? Iya. Pencapaian perkembangan di usia seharusnya itu namanya milestone. Jadi tadi saya lupa membukakan untuk duduk ya. Jadi tadi setengkurap bolak-balik, mengangkat pantat, mundur, maju. Nah, mundur itu kadang-kadang dia kemudian duduk, berdiri, kemudian jalan. Bisa juga dia mundur, kemudian maju, belajar mundur lagi, duduk, baru berjalan. Itu juga bisa. Biasanya kalau duduk itu antara umur 8 sampai 10 bulan. Duduk 8 sampai 10 bulan ya dok ya? Kalau 8 bulan, 7 bulan ada beberapa yang sudah bisa duduk masih masih memakai tangannya untuk menyangga badannya. Itu sudah cukup bagus. Kalau 10 bulan wajib sudah bisa duduk. Kalau belum bisa berarti harus kita lakukan latihan atau kita fisioterapi supaya nanti dia tidak kebablasan jadi terlambat yang lain-lainnya. Betul ya. Perlu ada pantauan dari orang tua ya dok ya. Jangan ragu ataupun malu ketika anak mengalami hambatan, kemudian seringnya itu malu dibawa ke dokter, katanya takut dicap macam-macam sama masyarakat. Biasanya. Justru kalau keluarga malu, nanti anaknya yang akan tumbuh kembangnya tidak optimal. Demi kesehatan anak ya dok ya. Iya. Ya dok, terima kasih atas waktunya. Mungkin hari ini kita cukup membacakan 2 pertanyaan saja ya dok ya. Iya, silakan. Kita akan lanjut mungkin di keesokan harinya atau mungkin di lain waktu. Ya, ketika senggang. Untuk penutup jangan lupa, kita masih ada pandemi. 3 hal harus kita lakukan. Protokol kesehatan harus kita lakukan dimanapun. Jangan lupa pakai masker. Kemudian jangan lupa jaga jarak. Dan yang ketiga, cuci tangan dengan sabun. Iya, betul dok. Iya. Rata-rata nih dok, ini saya nyambung sebentar ya dok ya. Rata-rata mereka itu umumnya masyarakat
pakai masker sudah, jaga jarak ya, kadang iya kadang tidak. Tapi yang paling males itu dilakukan cuci tangannya, Dok. Itu. Kalau tidak mau cuci tangan dengan sabun, boleh cuci tangan pakai hand sanitizer. Tapi untuk menjaga kelembapan tangan kita, itu setelah 10 kali kita cuci pakai hand sanitizer, kita harus cuci sabun. Iya, Kalau tidak nanti tangan kita rusak. Iya, betul. Iya, baik. Mungkin sampai di sini dulu ya, Dok ya, podcast kita hari ini. Hari ini Hari Anak Nasional, Dok. Iya. Mungkin kita bisa mengucapkan selamat Hari Anak Nasional kepada anak-anak di Indonesia. Semoga anak Indonesia selalu sehat, jadi generasi yang tangguh dan beriman. Amin, insyaallah. Terima kasih, Dok, atas waktunya. Siang. Ya, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.